Suara itu bermula dari atap genteng. Awalnya lirih, seperti kucing jalanan yang merintih kelaparan. Ngoong, tapi dalam hitungan detik, rintihan itu berubah parau, membesar, hingga terdengar seperti tangisan bayi yang dicekik. Dan ketika darahku berdesir hebat, suara itu bermetamorfosis lagi, menjadi tawa cekikikan perempuan yang terdengar sangat dekat, seolah ia sedang duduk menggelantung tepat di ventilasi kamarku. Selamat malam atau selamat pagi untuk kalian yang masih terjaga di jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam seperti ini, saat kebanyakan manusia tertidur, ada sesuatu yang justru terbangun dan mungkin sedang ikut mendengarkan. Terima kasih sudah hadir di Horor 3 Pagi. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dari manapun kalian berada. Siapkan diri kalian, tarik napas perlahan, dan jangan menoleh ke belakang. Karena di 3 pagi, cerita dimulai saat yang lain terlelap. Mari kita mulai. Namaku Guntur. Di kampung halamanku di Banyuwangi, Nyai Laras adalah legenda hidup. Ia bukan kerabat darah, hanya tetangga yang sudah kuanggap ibu sendiri. Nyai Laras adalah primadona panggung, seorang sinden dengan suara emas yang bisa membius siapa saja. Masa kecilku habis di pangkuannya, disuapi nasi dan didandani saat karnaval. Meski banyak rumor miring tentang kematian suaminya, Pak Debroto, yang mendadak, aku tak peduli. Bagiku, Nyai Laras adalah wanita paling anggun di dunia. Tahun 2012, menjelang pernikahanku, ibuku bersikeras agar Nyai Laras yang merias pecah telur, rias pengantin, untukku. Setelah menghilang bertahun-tahun, kami melacak keberadaannya di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Muria, Kudus. Rumah itu berbentuk joglo tua yang tersembunyi di balik rimbunnya kebun bambu. Udaranya lembab, berbau lumut, dan sisa kemenyan yang hangus. Tidak ada listrik, hanya lampu teplok yang berkedip-kedip menahan angin gunung. Sepi. Suara gesekan daun bambu terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang bergunjing. Aku datang bersama sepupuku, Dika, dengan satu misi. Membawa Nyai Laras pulang untuk merias pernikahanku. Aku ingin membungkam mulut tetangga yang bilang Nyai Laras sudah gila atau jadi gelandangan. Taruhannya adalah harga diri keluarga dan nostalgia masa kecilku. Di rumah itu, Nyai Laras tinggal bersama seorang lelaki tua bermata, satu bernama Mbah Suro, dan anaknya, Tio. Tatapan Mbah Suro dingin, seperti penjaga makam. Saat kami tiba, Nyai Laras menyambutku. Namun, ia bukan lagi wanita anggun yang dulu. Ia berjalan menyeret kaki, wajahnya kaku seperti topeng lilin. Bicaranya pelat. Mbah Suro memperingatkan kami dengan tegas saat makan malam. Nak Guntur, Nak Dika. Di sini, kalau malam pintu kamar sudah ditutup, jangan pernah dibuka sampai matahari terbit. Apapun yang kalian dengar. Siang itu, rasa penasaran mengalahkan sopan santunku. Saat Nyai Lara sedang di kamar mandi, aku melewati kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Aku mengintip. Jantungku serasa berhenti. Bukan kasur empuk yang kulihat. Di tengah kamar yang gelap itu berdiri sebuah amben, balai-balai kayu, tebal. Dan di keempat tiangnya terikat rantai besi berkarat lengkap dengan gembok besar. Di lantainya berserakan kembang setaman yang sudah layu dan membusuk. Untuk apa wanita tua yang berjalan saja susah membutuhkan rantai sekuat itu? Malam pertama, teror dimulai. Dika menyikut perutku saat kami tidur. Mas, ada yang ngetuk jendela. Jendela kamar kami menghadap langsung ke hutan bambu. Tok, 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 iramanya ganjil. Aku memberanikan diri mengintip dari celah gorden. Kosong, gelap gulita. Namun, begitu aku berbalik, angin kencang menerobos masuk dari ventilasi, mematikan lampu teplok. Ruangan menjadi hitam pekat, dan aroma itu muncul.
Aroma bunga sedap malam yang sangat menyengat, bercampur dengan bau anyir darah segar. Setelah lampu mati, suara-suara itu datang. Pertama, suara piring dan sendok beradu di ruang tengah. Kelentang, klenting, cepat, rakus, dan kasar. Seperti hewan buas yang sedang mencabik-cabik mangsa di atas piring beling. Lalu, suara kucing itu muncul. Meong, yang perlahan berubah menjadi tangisan bayi. Wek, wek, dan berakhir dengan tawa perempuan yang melengking. Hihihihi. Tawa itu berputar mengelilingi rumah, seolah mengejek kami yang meringkuk ketakutan di dalam kamar. Aku tahu itu bukan suara manusia biasa. Itu suara sesuatu yang menumpang di kerongkongan manusia. Keesokan siangnya, Tio mengajak kami keluar mencari angin. Di sanalah ia membongkar rahasia kelam itu. Mas Guntur belum tahu, Nyai Laras itu susuknya bukan emas biasa. Itu susuk kantil merah. Susuknya sudah lumer, menyatu dengan darah dan daging. Aku ternganga. Tio menjelaskan bahwa kematian Pak Debroto dulu bukan sakit jantung, tapi karena didorong Nyai Laras saat sedang kumat. Mbah Suro dan Tio ada di sini bukan sebagai keluarga, tapi sebagai pawang. Tugas mereka memastikan ratu yang ada di dalam tubuh Nyai Laras tidak memakan korban lagi. Kecantikannya menuntut bayaran, Mas. Dan bayarannya adalah kewarasannya, bisik Tio. Malam itu adalah Selasa Kliwon, puncak dari segala energi mistis. Tengah malam, suara gedoran itu terdengar, bukan dari jendela, tapi dari kamar sebelah. Kamar Nyai Laras. Brak, 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 disusul geraman rendah yang menggetarkan lantai kayu. Grrrr. Aku dan Dika lari keluar kamar, tak peduli lagi aturan Mbah Suro. Kami melihat Mbah Suro dan Tio sedang bergulat di dalam kamar Nyai. Pemandangan itu mengerikan. Nyai Laras, wanita tua yang siang tadi ringkih, kini meronta dengan tenaga raksasa. Wajahnya menghitam, matanya melotot, nyaris keluar, dan lidahnya menjulur panjang. Mbah Suro dengan sigap melilitkan rantai besi ke tangan dan kaki Nyai Laras, menguncinya di amben kayu. Nyai Laras meraung, suaranya bukan suara wanita tua, tapi suara ribuan lebah yang mendengung marah. Ia menatapku. Tatapan itu, tatapan lapar yang mengenali anaknya sebagai mangsa. Guntur, sini nak, ibu lapar. Mbah Suro menyiramkan air kembang ke wajah Nyai Laras sambil merapalkan mantra Jawa kuno. Asap hitam tipis keluar dari telinga dan hidung Nyai. Tubuhnya mengejang hebat. Lalu lemas terkulai. Paginya, Nyai Laras kembali menjadi wanita tua yang rapuh. Ia duduk di teras, menatap Gunung Muria dengan pandangan kosong. Saat aku pamit, ia menggenggam tanganku erat. Dingin, seperti memegang mayat. "Leh, apa yang kamu lihat semalam kubur di sini. Ibu tidak bisa pulang. Ibu harus di sini sampai dia mau pergi. Pulanglah, jangan kembali." Aku mencium tangannya dengan air mata tertahan. Aku sadar aku tidak akan pernah melihat ibuku lagi. Aku menikah tanpa riasan Nyai Laras. 3 tahun kemudian, kabar itu sampai ke telingaku. Nyai Laras meninggal dunia di Kudus. Jenazahnya konon sulit dimandikan karena kulitnya mengeras seperti logam. Orang bilang susuk itu akhirnya ikut mati bersamanya, atau mungkin berpindah mencari inang baru. Hingga kini, setiap kali aku mendengar suara kucing bertengkar di malam hari yang berubah menjadi tangisan bayi, aku selalu teringat rantai besi di kaki Nyai Laras. Dan aku berdoa, semoga jiwanya kini benar-benar bebas, tidak lagi menjadi tawanan dari kecantikannya sendiri. Amanat, jangan pernah menjual jiwamu demi pujian duniawi, karena kecantikan yang didapat dari sekutu setan pada akhirnya akan memakanmu dari dalam, menyisakan raga yang tak lebih dari sekadar penjara bagi iblis yang lapar. Itulah cerita kita hari ini, atau mungkin cerita yang masih terus berlanjut. Terima kasih sudah menemani saya di Horor 3 Pagi.
di saat sebagian orang terlelap dan sebagian lainnya masih terjaga. Jika kalian punya pengalaman seram atau pernah mengalami kejadian yang sulit dijelaskan, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian akan kami ceritakan di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika kalian berani.